Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana sehat hari ini? Kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Yuk kita pimpin doa dulu ya. Doa dulu. Yuk doa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Saya absen ya. Ahmad Nurul Hidayah. Ahmad Ali Akbar. Ahmad Wakil. Dava Octavian Putra. Fahmi Yusuf. Fahmi Yusuf ini ada atau sakit? Ada ya? Izul Akil. Muhammad Ardiansyah. Muhammad Faris. Sakit. Milkin. Muhammad Irfan. Muhammad Husain. Muhammad Alvin. Muhammad Aprilio. Bahrul Ulum. Fatur Roziki. Muhammad Yusril. Muhammad Tari. Semangat hari ini ya. Kayaknya kurang semangat ini. Ayo kita bikin dulu yuk. Kalau kuning tadi seperti saya sebelumnya ya namanya ya. Kuning itu kalian pegang kepala, coklat itu kalian tepuk 3 kali, lalu kalau saya bilang kuning kalian diam saja. Jadi lipat tangannya di atas ini ya. Kita mulai ya. Coklat. Putih. Kuning. Tidak mau pakai lagi. Putih. Coklat. Kuning. Putih. Oke. Seperti biasa anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
kita kami berbeda bangsa. Tidak mengejek perbedaan ke setiap agama. Kalau agama kita berbeda jangan ejek. Oke. Mengamalkan nilai Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan serta menaati peraturan. Selain itu, penting untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga keamanan, ketertiban serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Lalu, contoh tindakan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Yang pertama adalah menghormati perbedaan, menerima dan menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa sebagai kekayaan bangsa. Lalu yang kedua adalah mengamalkan nilai Pancasila. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari untuk mempererat kebersamaan. Menjaga persatuan, memiliki semangat persatuan dan kesatuan berwawasan Nusantara, serta mempererat persahabatan dan kerjasama antar sesama warga negara. Menaati peraturan hukum yang berlaku agar tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan aman. Ini anak-anak itu contoh juga materi dari merawat keutuhan bangsa dan negara, yaitu wawasan Nusantara untuk merawat keutuhan bangsa dan negara. Untuk merawat keutuhan. Merawat keutuhan bangsa dan negara. Hai teman kece, coba kamu pikirkan. Teman-teman di sekolahmu pasti tidak semuanya berasal dari daerahmu, bukan? Mereka yang datang dari luar berasal dari suku mana saja ya? Pasti beragam, bukan? Memang Indonesia adalah negara yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada lebih dari 17.000 pulau yang masing-masing kaya dengan budaya, bahasa, tradisi, dan sumber daya alam. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Namun, keberagaman ini juga bisa menimbulkan risiko perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Bayangkan, jika teman mulai berbeda suku merasa budayanya lebih unggul dan lalu merendahkan budayamu, pasti kamu tidak senang, bukan? Bisa jadi bertengkar kalau ada temanmu yang seperti itu. Nah, supaya kita semua yang berbeda-beda ini bisa hidup berdampingan dengan rukun, kita perlu yang namanya wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan yang berarti pandangan, dan Nusantara yang berarti pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, yang memandang negara kita sebagai satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan oleh perbedaan suku, agama, dan budaya. Wawasan Nusantara ini lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu kekuatan Indonesia untuk meraih kemerdekaan adalah karena adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi nasional. Selain itu, pemahaman wawasan Nusantara merupakan penjabaran dari dasar negara, Pancasila, dan Konstitusi Negara UUD NRI tahun 1945.
Lalu, bagaimanakah kedudukan dan fungsi dari wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berkedudukan pada dua dimensi, yaitu dimensi kewilayahan dan geografis, serta dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimensi kewilayahan dan geografis mengandung makna bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan merupakan satu kesatuan, baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mengandung makna bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang memiliki keragaman suku, etnis, dan budaya. Sementara, fungsi wawasan Nusantara adalah mengembangkan kesadaran dan semangat untuk rela berkorban dan cinta tanah air, kesadaran akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, menanamkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta mengembangkan kehidupan yang sejahtera. Bagaimana pelaksanaan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Pelaksanaan wawasan Nusantara dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, serta lingkungan hidup. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan negara, serta seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik dan sistem hukum. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi menjadikan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama, perkembangan ekonomi yang seimbang di setiap daerah, dan berdasarkan atas asas kekeluargaan. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya diwujudkan dengan kehidupan yang serasi, kemajuan yang sama, merata, dan seimbang. Selain itu, hakikat budaya Indonesia adalah satu, sedangkan keberagaman budaya dipandang sebagai kekayaan bangsa. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan berarti bahwa ancaman terhadap satu daerah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Tiap warga negara juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan lingkungan hidup berarti bahwa semua kekayaan alam yang ada di darat, laut, dan udara harus dikelola untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Apa tantangan yang ada dalam pelaksanaan wawasan Nusantara ini? Tantangan dapat berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Tantangan yang berasal dari dalam adalah munculnya kelompok bersenjata, permusuhan antar kelompok masyarakat, pejabat yang tidak amanah, sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat, sikap nasionalisme yang memudar, dan kerusakan karakter generasi muda akibat konten-konten negatif di internet. Sementara itu, tantangan dari luar adalah masuknya budaya-budaya asing yang tidak sesuai, paham-paham ekstrim, serangan siber, sampai serangan bersenjata dari negara luar. Nah, sebagai pelajar, apa yang dapat kamu lakukan untuk mendukung wawasan Nusantara? Kamu dapat memulai dengan mengembangkan sikap menghargai dan toleransi kepada teman atau orang yang berbeda suku, agama, maupun latar belakang. Mematuhi peraturan di sekolah atau peraturan lalu lintas, menyampaikan pendapat dengan cara yang baik, atau mendukung produk dan budaya Indonesia. Cara lainnya adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, ikut kerja bakti dan menanam tanaman, serta menghemat penggunaan air dan listrik. Wah, lengkap sudah ya pembahasan kita tentang wawasan Nusantara. Sekarang coba jawab 3 pertanyaan berikut ya. 1. Kesatuan wilayah dalam konsep pulau-pulau yang tersebar memiliki maksud.
Dua, pernyataan yang mencerminkan tantangan internal bagi pelaksanaan wawasan Nusantara adalah Saya ulang ya. yang tersebar. Satu, kesatuan wilayah dalam konsep pulau-pulau yang tersebar memiliki maksud. Kira-kira itu apa jawabannya? Yuk, ada yang tahu? Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan bangsa dan kesatuan wilayah, termasuk pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, kesatuan wilayah dalam konsep pulau-pulau yang tersebar memiliki maksud apa ya? Tujuan wawasan Nusantara adalah terwujudnya persatuan bangsa. A. Apa? Jawabannya adalah A. Satu kesatuan wilayah yang dihubungkan oleh lautan. Kesatuan, Rek. Kan tadi ada penjelasannya. Yuk lanjut ya. Dua, pernyataan yang mencerminkan tantangan internal bagi pelaksanaan wawasan Nusantara adalah Yuk, apa ini? Serangan bersenjata yang dilakukan oleh negara luar terhadap kedaulatan NKRI. Maksudnya berbagai budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Lalu munculnya berbagai kelompok separatisme. Lalu empat, sikap nasionalisme yang semakin memudar. Pertanyaannya adalah pernyataan yang mencerminkan tantangan internal. Ayo yang mana? B. Yang pasti itu ya, yang nomor 4. Lalu yang mana? 2 atau 3? C. Tantangan internal dari dalam ya. Iya. Jawabannya adalah D. Munculnya berbagai kelompok separatisme. Lalu sama sikap nasionalisme yang semakin memudar. Jawabannya adalah D. tiga, contoh sikap yang mendukung wawasan Nusantara adalah Yuk. Contoh sikap yang mendukung wawasan Nusantara. C. Apa? C. Oke. Semakin akhir ya. coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik wawasan Nusantara, Sudah. Itu contoh-contoh dari wawasan Nusantara yang mengaju kepada merawat keutuhan bangsa dan negaraku. Kita kembali sedikit ya. Nah, ini sekarang saya beri pertanyaan lagi setelah kalian melihat video tersebut. Ayo yang pertama ini ya. Apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Ya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang memandang negara kita sebagai satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan oleh perbedaan suku, agama, dan budaya. Oke. Wawasan Nusantara itu berasal dari kata wawasan yang berarti tadi apa? Pandangan. Dan Nusantara merupakan pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Sehingga wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia apa tadi? Tentang diri dan lingkungan yang memandang negara kita sebagai satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan oleh perbedaan suku, agama, dan budaya. Oke, yang pertama. Lalu yang kedua, apa saja kedudukan dimensi wawasan Nusantara?
dimensi kebudayaan. Yang pertama, dimensi kewilayahan dan geografis. Yang kedua, dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, yang pertama ada dimensi wilayah, kewilayahan dan geografis. Apa maksudnya? Maksudnya itu mengandung makna bahwa Indonesia itu terdiri dari daratan dan lautan, merupakan satu kesatuan baik dari aspek ideologi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian yang kedua tadi apa? Dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maksudnya adalah satu kesatuan. Bangsa Indonesia itu satu kesatuan yang memiliki keberagaman suku, etnis, dan budaya. Bisa diterima jawabannya, anak-anak? Nah, kita bentuk kelompok ya. Kita masuk ke poin LKPD. Iya, Bu. Dibagi kelompok ya. Nah. Jangan lupa dikasih nama kelasnya juga. Ini dari kelompok 1. Kelompok 1 itu di sebuah sekolah terdapat siswa dari berbagai suku dan agama. Namun beberapa siswa mempunyai teman yang berbeda keyakinan sehingga timbul perkelahian. Pertanyaannya, apa nilai persatuan yang belum diterapkan? Bagaimana solusi agar kejadian ini tidak terulang? Yuk dikerjakan kelompok 1. Lalu kelompok 2, beredar pesan di grup WhatsApp bahwa pendatang dari daerah tertentu akan menguasai pekerjaan di kota itu. Akibatnya muncul sikap tidak suka terhadap pendatang. Pertanyaannya, mengapa hoax dapat mengancam keutuhan bangsa? Lalu, apa yang harus dilakukan ketika menerima informasi yang belum jelas sumbernya? Kemudian kelompok 3, banyak siswa lebih memilih produk luar negeri dan mengatakan produk Indonesia tidak berkualitas. Pertanyaannya adalah, yang pertama, dampak sikap tersebut bagi perekonomian nasional. Apa dampak sikap tersebut bagi perekonomian nasional? Kemudian, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri? Dan kelompok 4, penduduk dua daerah berdebat mengenai batas wilayah hingga menimbulkan keributan. Pertanyaannya adalah, penyebab utama konflik antar negara. Apa penyebab utama konflik antar negara? Lalu langkah pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikannya. Kelompok 5, di suatu desa kegiatan kerja bakti mulai jarang dilakukan karena warga sibuk dengan urusan pribadi. Pertanyaannya, mengapa gotong royong penting untuk keutuhan bangsa? Lalu upaya menghidupkan kembali budaya gotong royong. Ayo dikerjakan sudah. Saya kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Mungkin ada yang tidak paham bisa ditanyakan.
Jangan lupa namanya ditulis. Sudah ya? Ayo dikumpulkan dulu. Setelah itu saya ajak kalian. Yuk, kumpulkan dulu. Sudah semua? Saya kelompok 4. Ayo silakan presentasikan diskusi kalian. Ini ya, penduduk dua daerah. Yuk. Penduduk dua daerah berdebat mengenai batas wilayah hingga menimbulkan keributan. Penyebab utama konflik antar daerah apa? Perebutan sumber daya dan batas wilayah, kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah. Oke, lalu yang kedua? Musyawarah mediasi pemerintah pusat, penegakan hukum, menumbuhkan rasa persaudaraan. Oke. Ada pertanyaan? Penyebab utama konflik antar daerah itu apa tadi? Perebutan sumber daya dan batas wilayah, kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah. Oke. Perebutan sumber daya dan batas wilayah, kurangnya koordinasi antar pemerintah daerah. Mungkin sumber dayanya di daerah itu banyak sehingga daerah sebelahnya mungkin iri. Jadi mereka menentukan batas-batasnya tidak seenaknya, menentukan batas-batas tanpa adanya musyawarah dari setiap pemerintahnya, maksudnya oknum-oknum di desanya, perangkatnya ya. Lalu kelompok 2. Kelompok 2 ya.
dari daerah tertentu akan menguasai pekerjaan di kota itu. Akibatnya muncul sikap tidak suka terhadap pendatang. Mengapa hoax dapat mengancam keutuhan bangsa? Lalu apa yang harus dilakukan ketika menerima informasi yang belum jelas sumbernya? Yuk. Hoax dapat menimbulkan fitnah, perpecahan dan diskriminasi antar daerah. Lalu cek fakta sebelum menyebarkan, mencari sumber resmi, bertanya pada pihak berwenang. Oke, lalu yang kedua? Cek fakta sebelum menyebarkan, mencari sumber resmi, bertanya pada pihak berwenang. Oke, yuk. Ada pertanyaan anak-anak? Ada. Hoax dapat menimbulkan fitnah. Apa benar? Benar. Karena akan menimbulkan praduga sendiri ya. Nunggu biasanya gitu kan. Dan belum tentu kabarnya itu benar ya. Lalu apa yang harus dilakukan ketika menerima informasi yang belum jelas sumbernya? Kalian harus mencari sumbernya dahulu. Baru setelah itu kalian bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Akhirnya kita sampai ke penghujung pembelajaran ya, yaitu kesimpulan. Yuk. Apa satu hal menarik yang kamu pelajari hari ini? Mungkin kalian ada yang mau memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran hari ini enak, senang, mudah dipahami, dan tidak membosankan. Oke, tidak membosankan ya. Semoga ilmunya bila masuk ke kamu ya. Amin. Halo, ada lagi? Oke. Kita harus menjaga lingkungan dan keutuhan bangsa Indonesia supaya tidak menimbulkan perpecahan dan konflik yang mengancam bangsa Indonesia. Oke, kita harus menjaga kesatuan bangsa supaya kita tidak berpecah belah dengan masyarakat ya. Kita harus menjaga bangsa kita supaya aman, damai, tentram. Kita juga sejahtera, bangsa Indonesia kita semakin maju. Penduduknya Indonesia ini ternyata kompak sekali dalam menjaga bangsanya. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima kalian dengan baik. Oke, saya sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu ya. Kita berdoa ayo. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Saya akhiri